Jadaltul habla. Asalnya mujadalah itu dari jadaltul habla. Apa makna jadaltul habla? Idza ahkamtu fatlahu. Apabila aku kuatkan akan bundelannya tali. Fatla itu maknanya gini. Kalau akedon kan tali yang dibundel. Fatla itu membuka bundelannya. Nah, cuman Pak Dedi bahasa Indonesia jiku nah. Kalau taku yang kena kedutnya taplahku fatla nah. Ya, idza ahkamtu fatlahu apabila aku kuatkan akan melepaskan belenggunya, ikatannya ya. Itu namanya mujadalah. Karena tujuan berdebat kan untuk memenangkan diri ya. Artinya di sini tujadi luka perempuan itu mendebatmu ya Rasulullah. Qauluhu subhanahu adapun firman Allah subhanahu tashtaki mengadukan ia minasyakwi diambil dari syakwi. Wa asluhu asalnya syakwi itu syakwah. Apa syakwah? Wahia sakaun sagirun yuj'alu fil ma. Ini beliau banyak mengupas kata-kata ya. Kalau kita nggak ngaji saraf kayak nggak penting itu. Tapi kalau untuk orang yang ngaji saraf tentunya penting ya. Syakwah itu sakaun sagir. Saka itu apa namanya? Timba kecil lah. Timba kecil yuj'alu fil ma yang dijadikan dalamnya akan air. Wa idharu ma fiha dan menampakkan ma yang ada ia dalamnya timba ya. Dianya syakwa itu sakaun. Ember juga boleh. Ember kecil yang dijadikan dalamnya akan air. Wa idharu ma fiha dan menampakkan ma yang ada dalamnya ember. Ember terbuka ada airnya kelihatan. Namanya syakwa. Sehingga kemudian kata syakwa digunakan untuk mengadu. Ketika kita mengadu kan segala isi hati kita keluarkan ya. Segala isi hati kita keluarkan. Kita mengadu ke pengadilan ya harus membocorkan segala isi hati. Kayak membuka gitu. Nah, itu hubungan antara tashtaki dengan syakwa. Summa sya'a hadzal isti'malu fi idharil insani lima yu'limuhu wa yu'dhihi wa talaba idzalatah. Kemudian sya'a umum, masyhur sya'a. Kemudian umumlah oleh ini penggunaan pada menampakkan si manusia bagi sesuatu yang membuat pedih ia akannya si insan dan menyakiti ia akannya si insan wa talaba dan mencari ia atau berusaha ia izalatah akan menghilangkan sesuatu. Nah, itu. Jadi syakwah itu kemudian digunakan ketika seseorang mendahirkan kepada orang lain apa yang membuat dia sakit, apa yang membuat dia menderita, apa yang pengen dia hilangkan. Nah, itulah tadi. Khaulah ini datang kepada Nabi pengen menghilangkan beban yang ada dalam diri beliau supaya dapat hukum Allah. Nah, wal makna dan bermula makna kalau kita simpulkan makna firman Allah di atas. Ya, saya kasih kuning biar terang ya. Wal makna qad sami Allah, sungguh mendengar oleh Allah sima antaman akan dengar yang sempurna. Qaula hadhil mar'atil lati akan perkataan dari ini perempuan. Perempuan tujadi luka yang mendebat ia akan engkau ya Rasul. Yang mendebat ianya perempuan akan engkau ayyuhar rasulul karim wahai rasul yang mulia. Fi sya'ni madara bainaha pada perkara ma yang terjadi ia antaranya si perempuan dan antara suaminya. Allah mendengar aduan dia tentang urusan dia dan suaminya. Wa fi ma sadara anhu fi haqqiha minadh dan pada apa yang terjadi ia darinya suami pada haknya khaulah dari zihar. Allah tahu kan suami sudah menzihar si khaulah. Wa sami'a azza wa jalla syakwaha ilaih dan mendengar juga oleh Allah azza wa jalla akan aduannya khaulah atau aduannya perempuan tadi kepadanya Allah. Allah mendengar waltimasaha min khaliqiha halla qadiyatiha. Mendengar juga oleh Allah iltimasa, maf'ul sami'a. Mendengar juga oleh Allah Azza wa Jalla akan permintaannya khaulah min khaliqiha dari penciptanya, dari Allah. Halla qadiyatiha akan melepaskan, akan menguraikan persoalannya. Khaulah. Wa tafrija kurbatiha akan melonggarkan bebannya, penderitaannya. Wa izalata ma nadzala biha min makruh dan menghilangkan sesuatu yang turun ia menimpanya khaulah min makruh dari hal yang tidak disukai. Nah, ini arti menurut Syekh Tantawi ya. Artinya Allah mendengar doa khaulah
keluhannya, minta diselesaikan, diringankan, Allah mendengar, maknanya Allah mengabulkan. Masya Allah. Wa qala subhanahu, dan berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, allati tujadiluka. Allati, apa mana allati tujadiluka? Perempuan yang mengadu ia kepadamu. Allah berfirman allati tujadiluka bi uslubil ismil mausul. Allah Subhanahu wa taala berfirman allati tujadiluka menggunakan uslub isim mausul. Isim mausul ya. Ya. Lil isyari, untuk menunjukkan bi annaha, bahwa sungguhnya perempuan itu kanat ada ya fi nihayatil jidal, pada puncak debatnya, wasyakwa, pada puncak mengadunya. Ini dijelaskan dalam ilmu bayangan. Ini Allah memang tidak menyebutkan namanya. Allah mendengar seorang perempuan yang dia benar-benar mendebat, perempuan yang dia mendebat, untuk menunjukkan bahwa ini fokus ke inti perdebatan ya. Bukan pengen memperkenalkan sosok. Wa fi aqsa darajati tawakkuli ala rabbiha. Allah menyatakan allati tujadiluka dengan gaya atau uslub isim mausul untuk menunjukkan bahwa sungguhnya perempuan itu ada ia dalam puncak perdebatannya, dalam puncak aduannya, dalam puncak derajat tawakal kepada Tuhannya. Wal amali, dalam puncak harapan, fi tafriji kurbatiha, dalam menghilangkan beban atau deritanya si perempuan, rahmatan biha, karena kasih sayang terhadapnya perempuan, wa bidaujiha, dan dengan suaminya, dan dengan anak-anaknya, wa binaya. Artinya perempuan ini benar-benar sangat mengharapkan kasih sayang Tuhan untuk beliau sendiri, untuk suaminya, dan untuk anak-anaknya. Beliau nggak rela berpisah dengan suaminya, walaupun suaminya akhlaknya buruk tadi kan. Masya Allah, ini perempuan yang sabar ini, sangat sabar. Faqauluhu ta'ala, dan adapun firman Allah ta'ala, wallahu yasma'u tahawurakum, Allah itu mendengar, ia akan bincang-bincang kamu berdua. Tahawur, diskusi. Itu jumlatun haliyatun. Nah, jadi wallah ini jumlah haliyah, wa tahawur muraja'atul kalam minal janibain. Apa makna tahawur? Saling mengembalikan ucapan dari dua sisi. Itu makna tahawur kan, kalau bahasa kita diskusi, dia ngomong, kemudian kita ngomong, kemudian ganti ngomong kan. Itu maknanya muraja'atul kalam, saling mengembalikan omongan dari dua sisi. Jadi bukan satu sisi diam, bukan. Hiwar kan, diskusi lah. Dan sering penggunaan kata hiwar ya, hiwar ilmiah, diskusi ilmiah. Yuqalu, dikatakan di penggunaan bahasa Arab, hawara fulanun fulanan fil kalam. Muhawarah oleh si fulan akan si fulan dalam kalam. Maknanya idza raja'ahu fi ma yaqulu. Bila membalas ia akannya si fulan pada apa yang mengatakan ya si fulan akannya. Dia bilang begini, kita bilang begini. Dia bilang begini, kita bilang begini. Ya, itu namanya muhawarah. Itu. Jadi maknanya bagaimana? Makna firman Allah. Wal halu annallaha ta'ala, dalam keadaan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu yasma'u, mendengar ya maya duru bainaka, akan apa yang terjadi antaramu ya ayyuhar rasulul karim, wa bainatil kalmarati, antara perempuan itu, min muraja'atin fil kalam, dari diskusi, wa min akhdin waraddin, dari mengambil dan membantah, fi sya'ni qadiyatiha, pada persoalan permasalahannya perempuan. Artinya begini, ini kan panjang di belakang ketika Nabi bilang ini belum ada hukum berkaitan dengan persoalanmu, dan saya melihat bahwa engkau telah haram kepada suamimu. Jadi ketika itu Khawlah belum menerima, bukan berarti pengen membantah Rasul. Rasul nggak boleh dibantah kan? Dosa, bukan. Beliau masih menanti. Pengen hukum yang kayak beliau merasa bagaimana ya Pak? Untuk menjelaskannya rada susah. Beliau terasa kayak terbeban banget kalau sampai nggak bisa menyatu kembali dengan suaminya. Anak-anaknya akan terbengkalai ya. Nah ini. Wal maksudu min dzalik, bermula maksud dari demikian firman Allah tadi, itu bayanul ihtimami bi sya'ni hadat tahawur, itu menjelaskan betapa penting, menjelaskan pentingnya dengan persoalan ini diskusi antara Nabi dan Khawlah, wa tanwihi bi ahammiyatiha, dan mengisyarahkan kepada pentingnya ini diskusi, dan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu qad takarrama, Allah dermawan ia, wa tafaddala, memberi karunia-Nya Allah, bi ijadi tasyri'il hakim, dengan membuat syariat yang bijak,
lihal lihadhil qadiyah untuk menyelesaikan ini persoalan. Ini maknanya wallahu yasma'u tahawurakum. Allah mendengar bincang-bincang kamu. Maknanya bukan Allah cuma mendengar saja. Allah pengen memberikan hukum untuk menyelesaikan persoalannya. Nah, kalau kita manusia kadang saya dengar, dengar doang, kan nggak ada tindakan. Wa ambara dan mengibaratkan oleh Allah Subhanahu bisighatil fi'lil mudhari' dengan lafaz mudhari'. Kita lihat kan uslub Quran di awal fi'il madhi qad sami Allah. Allah benar-benar mendengar. Kemudian di pertengahan ayat Allah menyatakan wallahu yasma'u tahawurakuma pakai fi'il mudhari'. Seolah-olah kan Allah sedang mendengar. Enggak seperti itu, enggak bahasa Quran. Wa ambara mengibaratkan oleh Allah Subhanahu bisighatil fi'lil mudhari' dengan bahasa fi'il mudhari' yaitu yasma'u li ziyadati tanwih. Ini tanwihi untuk menambah isyarah, menambah perhatian bisya'ni dzalikat tahawuri dengan persoalan ini diskusi. Wal istihdari surati dan untuk menghadirkan gambaran diskusi fi dzihni sami' dalam pikiran pendengar. Liyazdada supaya bertambah ianya pendengar aidatan wa tibaran pelajaran dan supaya bertambah ya nasihat dan pelajaran. Jadi seolah-olah kalau pakai fi'il mudhari kan kayak sedang terjadi kan. Kayak ini sedang terjadi. Nah, tapi Allah pengen menyatakan agar ini selalu jadi pelajaran bagi para pembacanya. Dan hukum ini berlaku sepanjang masa. Wa jumlatu innallaha sami'un basir. Jumlah innallaha sami'un basir itu khitamun, itu penutup. Qasada bihi ta'lila bermaksud oleh Allah dengannya penutup ta'lil atau qusida juga boleh. Qusida bihi ta'lilu yang dimaksudkan dengannya sebagai alasan. Alasan lima qablahu bagi ma sebelumnya ini bitariqat tahqiq dengan jalan pasti. Artinya ketika Allah menyatakan qad sami Allah, Allah benar-benar mendengar. Kemudian di ujung ayat Allah menyatakan innallah sami'un basir. Kenapa Allah tahu segalanya? Karena memang Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu penguatnya. Takkid. Ya. Masya Allah. Artinya innallaha ta'ala yasma'u kullal masmu'at. Artinya sungguhnya Allah Ta'ala itu mendengar ia akan segala yang didengar. Wa yubsiru kullal mubsirat dan Allah melihat akan segala yang terlihat. Ala atami wajhin wa akmali di atas paling sempurna sisi dan paling sempurna. Atam dan akmil sama kan? Akmal. Atmam tu alaikum kan? Akmal tu alaikum sama. Ada beda sedikit, cuma nggak usah kita bahas kan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dalam Quran ada perbedaan. Bahasa Indonesia kita artikan sempurna dua-duanya. Ala atami wajhin di atas paling sempurnanya sisi dan paling sempurnanya. Wa mim muqtadayati dzalik dan dari kehendak demikian ayasma'a tahawurakuma bahwa mendengar ianya Allah akan diskusi kamu berdua. Kalau Allah mendengar segalanya, di antara segalanya kan diskusi kamu. Maka Allah juga mendengar diskusi kamu. Wa ayyusira madara bainakuma dan Allah melihat akan apa yang terjadi ya antara kamu berdua. Ya. Masya Allah. Nah ini panjang ya. Semoga kita habiskan malam ini insya Allah. Biar selesai ceritanya. Qala al-Imamul Qurtubi berkata oleh Imam Qurtubi rahimahullah, apa kata Imam Qurtubi? Akhraja Ibnu Majah. Ini banyak salah kita ini ya, enggak pakai ta ini. Akhraja Ibnu Majahin fi sunane. Mengeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya Ibnu Majah, anna Sayyidata Aisyah wa sungguh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Berkata ianya Sayyidah Aisyah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai'. Maha suci Allah, maha suci alladzi yang luaslah oleh pendengarannya akan segala sesuatu. Inilah asma'u kalama khawlata binti Sa'labah. Jadi Sayyidah Aisyah menyatakan, ini sesungguhnya saya itulah asma'u. Saya benar-benar mendengar akan ucapan Khawlah binti Sa'labah. Ketika Khawlah datang menemui Nabi, beliau berdua berdiskusi, saya mendengar diskusinya. Tapi enggak semuanya. Wa khafiya wa yakhfa alayya ba'duhu.
dan tersembunyi kepadaku oleh sebahagiannya kalam. Ada sebahagian kalam yang saya tidak bisa mendengarnya. Ya. Kemudian Sayyidah Aisyah melanjutkan, wahia tashtaki zaujaha. Khawlah tadi mengadukan ia akan suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia taqulu. Khawlah itu berkata, iya ya Rasulullah, zauji akala syababi. Ya Rasulullah, suamiku telah memakan ia akan masa mudaku. Nanya kan? Ini bahasanya. Ya Rasulullah, itu suamiku dia sudah memakan masa mudaku. Maknanya dia telah mengambil mudaku. Kan? Aku menikah dengan dia ketika aku muda. Sekarang aku udah tua, dia mau meninggalkan aku. Ini bahaya. Ya. Wa nasarat lahu batni. Dan telah turun karenanya oleh perutku. Makna turun karenanya oleh perutku, aku telah melahirkan banyak anak untuknya. Hatta idza kabura sinni, hingga apabila sudah besarlah usiaku, hingga apabila telah tualah aku, dhahara minni, berzihar ia dariku. Ketika aku sudah tua, dia tiba-tiba kayak mau mentalak aku ya Rasul. Enggak adil banget nih. Allahumma inni ashku ilaika ya Allah. Aku benar-benar aku adukan kepadamu akan kondisiku. Masya Allah. Perempuan soleh. Apa-apa ada masalah ngadu kepada Allah. Nah lagu. Gimana lagu? Eh, Antolon dengar lagu. Insya Allah. Nah ini kan. Kita lihat lagi. Santai aja pelan-pelan. Insya Allah kan. Kalau kita mau menyimak insya Allah banyak faedah. Wafi sahihil Bukhari. Dan dalam sahih Bukhari. An Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah berkata, Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswata. Bermula segala puji itu bagi Allah, Allah yang luaslah oleh pendengarannya akan segala sesuatu. Laqad ja'at khawlatu. Sungguh datanglah khawlah. Tashku ila Rasulillah. Mengadu ia kepada Rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ana fi nahiyatil bait. Aku berada di pojok rumah. La asma'u ma taqulu. Yang tidak aku dengar akan apa yang dikatakan oleh khawlah. Dalam hadis ini, kata Sayyidah Aisyah, beliau enggak mendengar kan? Maknanya boleh aja beliau enggak mendengar seluruhnya. Hadis di atas tadi beliau mendengar katanya sebahagian kan. Fa'anzalallahu ta'ala qawlah, maka menurunkan oleh Allah akan firman-Nya, qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Ini hebatnya, artinya ini kayak Allah mengabadikan cerita Khawlah ini. Karena sebab turun ayat ini kan Khawlah, ini menunjukkan keistimewaan Sayyidah Khawlah. Ketika beliau punya masalah, beliau adukan kepada Allah, Allah langsung menurunkan firman-Nya dan diabadikan dalam Quran, dibaca sepanjang masa. Kan? Ini istimewa. Nah, Summa syara'a subhanahu, kemudian mensyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi bayani sya'nid dhihar, dalam menjelaskan perkara dhihar fi dzatih, dalam zatnya dhihar kan. Maknanya Allah mensyariatkan hukum dhihar. Kemudian memulai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan persoalan dhihar fi dzatihi, pada zatnya dhihar. Wa fi bayani hukmihi, dan menjelaskan hukumnya dhihar al mutarattabi alaihi syar'an, hukum yang terjadi hanya hukum di atasnya dhihar pada syara'. Apa akibat ketika kita mendihar istri kita? Jadi saya jelaskan sedikit tentang dihar. Dihar maknanya gini. Kita menyamakan istri kita dengan orang-orang yang haram kita nikahi. Enggak harus mak kita, enggak. Kita menyamakan istri kita dengan orang-orang yang haram kita nikahi. Kita bilang istri kita kayak emak kita, kayak anak kita, ya kan? Dan seterusnya, kayak akak kita, enggak boleh. Harus hati-hati dalam berbicara. Maka Allah berkata, alladzina yudhahiruna minkum, laki-laki yang mereka mendhihar dari kamu, dari istri mereka, mahunna ummahatuhum, atau mahunna ummahatihim ya. Tidaklah mereka itu ibu-ibu mereka. Istri itu bukan ibu kita. In ummahatihim illallahi waladnahu. Tidaklah ibu mereka kecuali perempuan yang telah melahirkan mereka. Nah, itu. Masakan enggak apa-apa, yang enggak boleh dengan bagian tubuh. Kalau akhlak juga enggak apa-apa, mudahan ya. Kalau bagian tubuh yang enggak boleh. Ya. Walafdu yudahirun, dan bermula lafaz yudahirun itu minat dhihar, diambil dari dhihar.
Apa itu? Wahwa ayyakula rajuli limra'atin, dianya zihar itu berkata oleh seorang laki-laki bagi istrinya, anta alayya ka dhahri ummi. Engkau di atasku seperti punggung ibu. Qasidan dalam keadaan bermaksud dengan demikian ucapan tahrima imraati mengharamkan istrinya alaihi atasnya suami. Katahrimi ummihi seperti mengharamkan ibunya alaihi atasnya suami fil muasyarah dalam pergaulan hubungan suami istri kan. Fil muasyarati zaujiyah ini dalam hubungan suami istri. Cuma saya juga belum paham hukumnya kan. Kadang-kadang orang suami kadang kan karena banyak ngomong akhirnya suka juga menyemakan istrinya kan. Kok tangan kamu kayak tangan ibu saya, tapi maksud dia nggak bermaksud untuk haram digauli kan. Kadang nggak kepikir ke itu. Cuma ya karena nggak pahamnya mungkin, tapi tetap nggak boleh. Kelihatannya nggak harus doharun ini. Walaupun asal katanya doharun ya. Bisa juga tangan, bagian tubuh. Nah, tapi itu harus merujuk lagi kepada kitab fikih ini. Ini nanti di ujungnya kita baca kitab fikih insya Allah sedikit tentang lihar ya. Apakah harus dengan punggung? Kayaknya nggak harus. Ya, cuma persisnya saya lupa juga kan. Ya, cuma saya udah cek tadi oh nggak ada kitabnya. Nanti kita ambil lagi kitabnya. Saya tampilkan. Penting tihar dulu kan. Secara umum tihar. Wal makna bermula makna warijalul ladzi yudahiruna min dan laki-laki yang mereka mendihar dari kamu dari istri mereka. Bi ayyaqula. Ini sayang juga di sini Syekh Tantawi juga beliau enggak menjelaskan ya kan? Enggak menjelaskan sedikit tentang tihar. Ya, 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 siap. Bi ayyaqula al-wahidu minhum dengan bahwa berkata oleh seseorang dari mereka para suami bagi istrinya, anta alayya ka dhahri ummi engkau atasku seperti punggung ibuku. Fi hirmatil muasyarah dalam keharaman bergaul kan. Nah, jadi orang-orang yang menyatakan seperti ini atau suami-suami yang mengatakan seperti ini kan akhtau fi dzalik. Sungguh mereka salah dalam demikian. Itu ucapan yang salah. Salah. Kenapa? Li'anna zaujatihim lasna fil haqiqati ummahatihim. Karena suami istri-istri mereka tidaklah istri pada hakikatnya itu ibu mereka. Ummahatuhum. Bukan ummahatihim khabar lasna. Tidaklah mereka pada sebenarnya itu ibu mereka. Istri ya bukan ibu kan. Ngapain menyamakan? Wa innama hunna zaujatuh. Hanya saja mereka para istri ya istri mereka. Wa ma ummahatuhum illa nisa allati waladnahu. Dan tidaklah ibu mereka kecuali perempuan-perempuan yang telah melahirkan mereka. Wa inna haula'i alladzina qalu dan sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata li zaujatihim bagi istri mereka hadzal qaula akan ini perkataan layakulannal kalamal munkar. Sungguh mereka telah mengatakan akan perkataan yang mungkar. Dianggap itu perkataan mungkar, perkataan mengandung dosa. Yakulanna, mereka benar-benar telah mengatakan atau mereka mengatakan kalamal mungkar, kalam yang mungkar, wal kadhiba, kalam yang bohong, wal mukhalifa lil haqi, kalam yang menyalahi kebenaran. Innallaha ta'ala la'afuwan ghafur. Namun demikian, walaupun sudah terjebak dalam kemungkaran, pintu maaf Allah selalu terbuka kan? Allah menyatakan di ujung ayat wa innallaha ta'ala dan sesungguhnya Allah ta'ala itu la'afuun benar-benar maha pemaaf. Ghafurun itu maha pengampun. Amman sadara minhu hadal qawlu dari orang-orang yang terjadi darinya oleh ini perkataan. Allah mengampuni orang yang sesudah mengatakan perkataan ini summa taba wa anaba kemudian taubat ia anaba dan kembali ia kepada Allah. Siapapun yang mau bertaubat Allah mengampuni. Tapi kalau tidak bertaubat ya Allah nggak akan mengampuni kan? Ya. Walaupun bisa aja Allah mengampuni. Nah itu. Masya Allah. Sejam sudah. Sejam sudah. Summa syara'a. Kemudian mensyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau memasuki oleh Allah Subhanahu wa taala fi tafsili hukmi dhihar dalam menjelaskan hukum dhihar. Ba'da bayani kaunihi mungkaran sesudah menjelaskan keadaannya dhihar itu mungkar. Mungkar minal qaul, perkataan yang mungkar wazuran dan kebohongan. Tadi kan Allah menyatakan dhihar itu
mungkar, wazuran. Zuran maknanya kazib, bohong. Kemudian Allah menjelaskan hukumnya. Faqala Allah berfirman, "Walladzina yutahhiruna min nisaihinna" dan laki-laki atau suami-suami yang mereka mentihar istri mereka bi ayyuharrimu ala anfusihim bilafdhi tihar dengan bahwa mereka mengharamkan atas diri mereka dengan lafaz tihar mereka mengharamkan muasyarata zaujatihim akan menggauli istri mereka. Ini suami-suami kadang nggak bisa mengendalikan diri kan. Marah-marah udah ditalak, macam-macam lah atau ditihar. Tujuannya itu untuk menyengsarakan istri tadi. Summa ya'uduna lima qalu. Kemudian mereka kembali bagi apa yang mereka katakan. Sudah melakukan tihar, pengen balik lagi. Ada dendanya. Summa yarji'una an qaulihim. Kemudian mereka rujuk dari ucapan mereka. Makna rujuk berarti mereka pengen menarik ucapan itu. Bisa nggak ditarik? Ya kan? Para suami yang mentihar istrinya, kemudian mereka pengen rujuk dari ucapannya. Fayazimuna ala mujama'ati nisaihim. Dan mereka bertekad atau berencana untuk menjima istrinya kembali. Pengen bisa tidur lagi, tidur bareng. Fa'ala zaujil mudhahir fi hadhil halah. Maka wajib atas suami yang melakukan tihar dalam ini keadaan tadi. Apa wajib? Kafaratun. Ya. Fa'ala zaujil mudhahir. Maka wajib kepada laki-laki. Yang wajib kepada suaminya saja. Istrinya nggak wajib. Sama kayak jima di bulan Ramadan kan. Yang wajib membayar denda suami. Maka wajib atas suami yang melakukan tihar pada ini keadaan oleh apa wajib? Kafaratun. Kafarah lima talaffadha bi bagi apa yang telah melafatkan ia dengannya. Oh bukan kafarah yang Pak yang khobar alayya ini khobar kan mubtadanya itqu nih. Atau boleh juga kafaratun itqu kita badal. Maka wajib kepada suami yang melakukan tihar pada ini keadaan oleh apa wajib? Kafaratun oleh kafarah bagi apa yang telah melafatkan ia dengannya. Apa itu kafarah yang wajib? Itqu raqabatin mu'minatin yaitu membebaskan seorang budak yang beriman qabla ayyauda limujama'ati imratihi sebelum kembali ia bagi menjima istrinya, istri dhahar yang telah tihariya darinya istri. Harus bayar denda dulu, bebaskan seorang budak. Kan budak ketika itu mahal kan, tidak mudah kan? Jadi orang mikir-mikir lagi kalau mau tihar yang harus membayarkan budak. Waalaikumsalam. Ustadz 12, nggak ada nama. Nah, Zalikumul ladzi syara'nahu lakum. Dan demikian alladzi yang telah demikian hukum. Demikian hukum yang telah kami syariatkannya untukmu ayuhal mu'minun wahai orang yang beriman. Innama syara'nahu hanya saja kami syariatkan akannya hukum min ajli an tatta'idhu bihi. Min ajli agar kalian dapat pelajaran dengannya hukum. Wallahu ta'ala khabirun. Allah itu maha tahu. Wa muttali'un ala kulli aqwalikum wa af'alikum. Allah itu khabir, maha tahu, wa muttali'un, maha melihat. Ala kulli aqwalikum atas setiap ucapan kalian, af'alikum, perbuatan kalian, wa sayuhasibukum alaiha. Dan Allah akan menghisap kamu atas perkataan perbuatan. Semua yang kita katakan, semua yang kita perbuat, semuanya ada pertanggungjawaban nanti ya. Allah akan menanyakan, kenapa kita mengatakan itu, kenapa kita memperbuat itu. Nah, itu ucapan kamu bilang anta alayya kadhari ummi, bukan anta anti ya. Dari tadi anta terus ya, anti. Khitab ke perempuan, istri. Anti alayya kadhari ummi itu perkataan mungkar. Kalian harus bertanggung jawab, yaitu bayar denda. Nah, bebaskan budak. Jadi budak itu mahal kan? Mahal. Buktinya disandingkan dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak mampu budak baru puasa. Puasa 2 bulan berturut-turut kan nggak mudah. Berat kan? Ini juga kita paham bahwa harga budak ketika itu mahal. Faman lam yajid minkum raqabatan ya'tiquha. A'taqa yu'tiqu ya. Faman lam yajid minkum raqabatan yu'tiquha. Barang siapa yang tidak mendapati ia di antara kamu akan seorang budak yang akan ia bebaskan akannya budak. Fal wajibu alaihi siyamu syahraini. Maka yang wajib kepadanya itu puasa 2 bulan mutatabi'aini yang berturut-turut. Tidak boleh ada jeda kan? Min qabli ayu jami'a zaujata sebelum menjima ia akan istrinya. Sebelum melakukan hubungan badan. Puasa dulu 2 bulan berturut-turut. Ini kan parah banget kan? Bukan parah, maksudnya benar-benar jadi hukuman kepada suami yang tidak bisa menjaga perkataannya.
Udah nafsunya naik ke ubun-ubun, pengen mendekati istri, harus puasa dulu 2 bulan, tambah lama kan? Makanya suami harus hati-hati. Kuman nih. Faman lam yajid siyama syahraini, faman lam yastati. Barang siapa yang tidak mampu ia siyama syahraini akan puasa 2 bulan. Nggak mampu puasa. Ya, nggak mampu puasa li udhrin syar'iyyin karena udhur syar'i. Ya, udhur syar'i bisa memang benar-benar nggak mampu dia, lemah, sakit kan. Ya. Fa'alaihi ayyut'ima sittina miskinan maka wajib kepadanya si mudahir tadi kepada suami tadi ayyut'ima bahwa memberi makan ya sittina miskinan 60 orang miskin. Nah, bi ayyuqaddima lahum ta'aman yakfi li ghazaihim wa asyaihim. Dengan bahwa menghidangkan ia untuk mereka akan makanan yang mencukupi ia bagi sarapan pagi mereka dan bagi makan pagi dan makan siang. Bi suratin musybi'ah dengan bentuk yang mengenyangkan. Jadi di sini menurut Syekh Tantawi memberi makan 60 orang fakir miskin artinya satu orang itu diberi makan cukup untuk makan sehari pagi dan petang, ya kan? Bukan satu orang satu porsi satu bungkus nasi padang. 60 orang 60 bungkus nasi padang enggak begitu. Jadi memberikan bekal yang cukup untuk makan pagi dan makan sore. Jadi umumnya rata-rata kan sehari makan 2 kali. Kita di Indonesia ini makannya lebih dari 2 kali. Kalau kata Imam Ghazali, barang siapa yang makan sehari 3 kali, maka dia harus buat kandang katanya. Nggak boleh tinggal di rumah. Harus buat kandang. Emang ngeri kita baca kitab tasawuf. Jadi wajarnya katanya kita makan 2 kali. Maknanya apa? Sahur sekali ketika berbuka sekali. Nah itu sangat normal. Ataupun walaupun kita nggak puasa, tetap makan besar 2 kali. Kalau lebih 2 kali itu harus buat kandang. Kita lanjutkan ya. Santai. Insyaallah. 3 kali Pak Deddy. Harus dikurangin Pak Deddy. Makin kita lanjut usia, makin harus mengurangi makan. Itu kamera dulu ya. Pengen ngudut. Ya, kita break sejenak dulu ya. Santai-santai. Sambil ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Di Aceh udah merdeka belum Pak Deddy? Di Sabang udah merdeka belum? Ini kita ini kayak terasa belum merdeka di sini. Masya Allah. Tapi nggak boleh juga kita bilang belum merdeka kan? Secara zahir udah merdeka lah. Nah, walaupun ada sisi-sisi tertentu yang kita masih terjajah. Ya, Nur Khadijah, cuco, saya nadi cuco, oh kan, ada. Oke, kita lanjutkan. Zalika litu'minu billah wa rasul demikian demikian Allah buat hukum. Jadi litu'minu billah agar kalian beriman kepada Allah wa rasulih dan kepada rasulnya. Artinya fa'alna dzalika. Ya kami melakukan itu kata Allah. Wa syara'nahu kami syariatkan akan hukum itu liyazdada imanukum biwahdaniyatillah agar bertambahlah iman kalian dengan keesaan Allah taala wa bisidqi rasulih dan dengan kebenaran rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di ujung Allah di ujung ayat tadi Allah menyatakan watil kahududullah demikian itulah batasan-batasan Allah. Maknanya hudud aturan ya. Watil kahududullah demikian itulah aturan-aturan Allah. Jadi aturan Allah tentang zihar itu harus kita patuhi. Walil kafirina adzabun alim dan bagi orang kafir itu ada siksa yang pedih. Apa makna ayat? Watilkal ahkamul lati syara'naha lakum hiya hududullah. Dan demikian hukum-hukum yang telah kami syariatkan akannya hukum untukmu itu hiya. Hukum itu yaitu hududullah. Itulah aturan-aturan Allah, batasan-batasan Allah Ta'ala allati la yajudu lakum. Hukum-hukum yang tidak boleh bagi kalian antatajawaza wazuha. Hukum-hukum yang tidak boleh bagi kalian bahwa kamu lampaui akannya hukum, kamu langgar, nggak boleh dilanggar. Walil kafirin alladzina yatajawadzuna dan bagi orang-orang kafir yang mereka melanggar akannya hukum Allah itu azabun syadidul alim. Itu ada adab yang sangat pedih alaman nadalabihi sangat pedih kepada orang yang turun ianya azab dengannya orang. Nah,
Kemudian, ya, hadza, ya, ifham hadza, paham olehmu akan ini, kata Syekh Tantawi ya. Wa minal ahkami wal adabi allati akhadhaha al ulama'u min hadhil ayah. Sebahagian dari hukum, sebahagian dari adab, adab yang mengambil akannya adab oleh para ulama dari ini ayat yang mulia itu. Ini faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, ad-du'a'u mata sodara min lisanin shadiq. Wah, sungguh doa bila terjadi ia dari lidah yang jujur. Wa min qalbin amirin, dari hati yang penuh dengan iman. Wa bittaqwa wal ikhlas. Doa bila terjadi dari lidah yang jujur, dari hati yang makmur, hati yang penuh dengan keimanan, ketakwaan dan ikhlas, seperti hati Khawlah tadi. Ajabahullah, mengabulkan akannya doa oleh Allah Ta'ala. Ya, li sahibihi, bagi pemiliknya doa. Fil hali, pada waktu itu juga. Au fil waqtil ladzi yakhtaru, atau pada waktu yang memilih oleh Allah akannya waktu. Doa kalau benar-benar kita panjatkan dengan penuh keikhlasan, Allah kabul. Ini kadang-kadang ketika kita berdoa malah kadang ada berharap jangan dikabulkan. Allah. Hmm, oke. Wa minal adillati ala dzalika, sebahagian dari dalil-dalil di atas demikian itu anna sayyidata khawlat. Anna sayyidata khawlat. Sungguh Sayyidah Khawlah radhiyallahu anha indama tadarra'an ilallah, ketika beliau berdoa kepada Allah Ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang bersih, ayyak syifa kurbaha, bahwa menghilangkan ya Allah akan penderitaan beliau, wa ayyahilla qadiyatah, dan bahwa menyelesaikan ya Allah akan persoalannya. Ajaba subhanah, mengabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa akan doanya Sayyidah Khawlah. Wa anzala Qur'anan yutla, dan menurunkan oleh Allah akan Quran yang selalu dibaca akan dianya Quran. Wa ahkaman yu'malu biha fi sya'nid dhihar, dan menurunkan oleh Allah akan hukum-hukum yang akan diamalkan dengannya hukum pada persoalan dhihar kan. Justru gara-gara doa khaulah ini, Masya Allah, sehingga adalah hukum dhihar berlaku sepanjang masa. Waqad barakallahu ta'ala, dan sungguh memberkahi oleh Allah Ta'ala. Mana memberkahi, memberi banyak kebaikannya. Al-barakah kan. Ya, khairum kasir, dan sungguh memberkahi oleh Allah Ta'ala li sayyidati Khawlah, bagi Sayyidah Khawlah binti Sa'labah radhiyallahu anha, fi hayatiha, dalam hidup beliau kemudian hari penuh barokah. Fa'amarat sabahaha wa masa'aha bil iman. Fa'amarat, maka penuh ianya, penuh, makmur ya, amarat makmur. Penuh ianya Khawlah, sabahaha pada paginya, wa masa'aha pada sore harinya, bil imani wal amali soleh, dengan iman dan amal soleh. Hidup-hidup beliau ke depan selalu berisi amal soleh. Nah, walaqad marra biha sayyiduna Umar. Masya Allah. Bentar ya. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sedikit gangguan.
Waqad marra biha dan sungguh berpapasan marra. Dan sungguh berpapasan dengannya Khawlah Sayyiduna Umar oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini pernah di kemudian hari Khawlah ini bertemu dengan Khalifah. Khalifah Umar ya, ketika Sayyidina Umar jadi Khalifah pernah ketemu. Wa ma'ahu ba'du sahabah dan bersamanya Khalifah Umar itu ada sebagian para sahabat. Pastau kafatahu tawilan maka menghentikan dianya Khawlah akannya Khalifah Umar tawilan dalam waktu yang lama. Artinya ketika itu Khawlah ini udah tua nih. Khawlah udah tua. Kemudian ketika Khalifah Umar lewat beliau memanggilnya. Kayak menghentikan presiden. Ini kan hal luar biasa kan. Presiden dihentikan. Khawlah ini menghentikan Khalifah Umar. Kemudian terjadilah diskusi antara Khawlah dan Khalifah Umar. Wa kana mimma qalathu lahu. Dan adalah sebahagian dari yang mengatakan ianya Khawlah akannya baginya Umar itu. Kemudian Khawlah ini mengkhitab berbicara kepada Khalifah, ya Umar, wahai Umar, kad kunta tud'a Umaira. Sungguh adalah engkau dulu itu dipanggil sebagai Umaira. Umaira maknanya Umar kecil, belum punya jabatan. Wahai Umar, kad kunta tud'a Umaira. Adalah engkau dulu tud'a, engkau dipanggil sebagai Umaira. Summa qila laka, kemudian dikatakan bagimu ya Umar, jika engkau masuk Islam. Summa qila laka, kemudian dikatakan bagimu ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang beriman. Sekarang engkau sudah menjadi khalifah. Fattaqillaha ya Umar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah wahai Umar. Fa inna man aiqana bil mauti khafal fauta. Karena orang-orang yang meyakini ia dengan kematian, maka takut ia akan kehilangan. Wa man aiqanal hisaba khafal adzaba. Barang siapa yang meyakini ia akan adanya perhitungan, khafal azab. Niscaya takut ia akan siksa. Ya, ini kan kayak menasihati presiden ya kan. Kemudian apa yang terjadi sesudahnya? Faqila lahu, maka dikatakan baginya Khalifah Umar, ya Amirul Mukminin, atakifu hadzal wuqufa litilkal mar'atil ajud. Apakah engkau mau berhenti akan ini berhenti yang lama tadi? Atakifu, akankah engkau berhenti akan ini berhenti litilkal mar'atil ajud karena itu perempuan yang sudah tua renta. Masa dipanggil oleh nenek-nenek mau berhenti lama? Apa kata Khalifah Umar? Faqala, maka berkata oleh Umar radhiyallahu an, wallahi demi Allah, lau habisatni min awalin nahari ila akhirih lastajabtu laha. Ya, kalau menahan dia akan aku dari awal hari hingga akhirnya hari, lastajabtu sungguh aku kabulkan baginya illa lis-salatil maktubah, kecuali untuk salat fardu saja. Kalau dia menghentikan aku ngajak ngobrol terus misalkan atau menyuruh mendengar nasihatnya terus, aku siap katanya. Summa qala radhiyallahu an, kemudian Khalifah Umar berkata, "Atadaruna man hadhi?" Tahukah kalian siapa ini perempuan? Ternyata orang lain nggak tahu tadi siapa ya. Tahukah kalian siapa perempuan itu? Innaha Khawlatu bintu Sa'labah. Sesungguhnya perempuan itu yaitu Khawlah bintu Sa'labah. Sami Allahu qaulaha min fawqi sab'i samawat. Mendengar oleh Allah akan perkataannya dari atas 7 langit. Allah aja mendengar perkataannya. Yaitu firman Allah, qad sami Allah. Ayasma'u Rabbul Alamin qaulaha walam yasma'uhu mar. Akankah mendengar oleh Tuhan semesta alam akan perkataannya dan tidak didengar akannya perkataan oleh Umar? Ya nggak mungkin lah kan? Nah, itu ceritanya. Ini menunjukkan tentang fadilah Khawlah juga. Radhiyallahu an Sayyidati Khawlah. Semoga meridhai oleh Allah untuk Sayyidah Khawlah binti Sa'lamah wa allahaqana biha. Menggabungkan, menghubungkan ianya Allah akan kita semua dengan beliau. Ma'an nabiyyin bersama para nabi wa siddiqin bersama para siddiq wa syuhada bersama orang-orang syahid wa salihin bersama orang-orang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa dan baguslah mereka itu sebagai teman ya. Teman terbaik itulah nabiyin, siddiqin, syuhada dan solihin. Nah, sampai di sini baru selesai kisah-kisah yang ada dalam Quran, yaitu 7 orang wanita yang diangkat oleh Syekh Tantawi dalam kitabnya. Nah, pertama tentang siapa dulu pertama lupa. Ya, pertama dulu istri Nabi Ibrahim, Sarah ya. Yang kedua tentang mak Nabi Musa. Nah, kemudian yang ketiga tentang istri Nabi Musa. Yang keempat Maryam, Sayyidah Maryam. Yang kelima Bilqis. Yang keenam Zulaikha. Yang ketujuh Khawlah
binti Sa'lab ini. 7. Nah, selanjutnya ini udah selesai sebenarnya kitab ini ya. Cuma di 100 halaman berikutnya Syekh Tantawi melengkapi kitab beliau dengan cerita Ummahatul Mukminin, yaitu 9 orang istri Nabi. Nah, cuma ada beberapa ayat nanti kan yang membahas tentang istri Nabi ada juga dalam Quran. Ya, mungkin beliau saya juga belum baca ini kan. Saya lihat dulu nanti mungkin nih satu-satu dibahas Khadijah ya. Bagus juga ini biar nambah pengetahuan kita. Sayyidah Khadijah, kemudian siapa lagi? Mungkin Sayyidah Aisyah kan. Ya, Ummul Mukminin Sayyidah Zainab. Ini sesuai aturan urutan pernikahan Nabi kayaknya ya.